Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Pak Jarot dalam acara Guru. Konsumen kedua atau sekunder, konsumen ketiga, dan pengurai. Nah, untuk menentukan rantai makanan, kalian harus tahu dulu nih, di mana ekosistem itu. Karena beda ekosistem, beda juga makhluk hidupnya. Kemudian setelah itu kalian urutkan mana yang jadi produsen, mana yang jadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan yang mana jadi pengurai. Materi yang kedua tentang simbiosis, hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis sendiri dibagi menjadi 4, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis amensalisme. Kalau mutualisme sih dua-duanya saling menguntungkan, tapi kalau parasitisme yang satu untung, yang satu tuh rugi. Kalau simbiosis parasitisme itu yang satu untung, yang satu tidak terpengaruh, tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan yang amensalisme itu satunya rugi, tapi satunya tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Nah, contohnya banyak. Contohnya, untuk mutualisme, kupu-kupu dengan lebah, untuk parasitisme, tali putri dan tumbuhan inangnya, untuk komensalisme, tanaman anggrek dan mangga, untuk amensalisme sendiri, penisilin dan bakteri. Materi yang ketiga yaitu tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hewan melakukan adaptasi, begitu juga pun tumbuhan juga mengalami adaptasi. Tetapi kalau untuk hewan itu adaptasinya dibagi jadi 3. Yang pertama yaitu morfologi bentuk tubuh, yang kedua fisiologi fungsi kerja tubuh, dan yang ketiga adalah tingkah laku. Berikut ini adalah contoh adaptasi pada hewan. Yang pertama yaitu ada bunglon. Kita tahu kan bunglon itu memiliki kemampuan mimikri, mengubah warna kulit tubuhnya. Yang kedua, dia juga memiliki kemampuan lidah yang panjang dan lengket, jelas, untuk menangkap mangsa. Hewan yang kedua yaitu cicak atau tokek. Cicak atau tokek memiliki kemampuan autotomi, memutuskan ekornya ketika mereka terancam bahaya. Selain itu, di kakinya juga punya perekat, fungsinya untuk merayap di dinding.
Yang ketiga, dia memiliki lidah yang panjang seperti bunglon, yang lengket juga. Fungsinya untuk menangkap nyamuk atau mangsa. Berikutnya yang ketiga adalah bebek. Nah, bebek ini unik. Dia adalah salah satu unggas yang bisa berenang. Kenapa dia bisa berenang? Karena di kakinya ada selaput, sehingga dia memudahkan untuk berenang dan berjalan di tempat yang becek. Selain itu, di paruhnya itu bentuknya sudu. Fungsinya untuk menangkap makanan yang ada di lumpur. Dan yang ketiga, dia itu punya lapisan lilin atau lapisan minyak di sekujur tubuhnya. Fungsinya agar ketika dia berenang, dia tidak basah. Yang keempat adalah unta. Unta adalah salah satu hewan yang hidup di padang pasir, kekurangan air tentunya. Nah, agar si unta bisa hidup di padang pasir yang kekurangan air, maka dia harus bisa beradaptasi. Di antaranya yaitu dia memiliki punuk. Di dalamnya ada cadangan lemak. Yang berikutnya, kakinya yang lebar dan tebal. Fungsinya untuk berjalan di tempat pasir. Terus kemudian dia memiliki bulu mata yang panjang dan lentik. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi mata dari deburan pasir. Berikutnya yang kelima. Yang kelima ada oposum. Tahu nggak oposum? Oposum itu kayak tikus ya, tapi tikusnya ukurannya besar. Nah, oposum sendiri dia memiliki kemampuan pura-pura mati ya. Nah, ketika dia terancam bahaya, dia pura-pura mati. Kemudian yang berikutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi itu hidup di laut, di air asin. Tapi ketika dia terancam bahaya, dia akan mengeluarkan tinta hitam, sehingga dia bisa kabur dari pemangsa. Berikutnya terenggiling. Terenggiling memiliki lapisan kulit yang cukup tebal. Ketika terancam bahaya, dia akan menggulungkan tubuhnya. Tidak hanya terenggiling, armadillo juga melakukan yang sama. Yang berikutnya adalah sigung. Sigung, dia mempunyai kemampuan mengeluarkan bau yang menyengat. Sehingga ketika ada hewan lain yang mendekat, dia akan mencium bau yang tidak enak. Akibatnya dia akan pergi. Berikutnya, di sini ada siput. Walaupun siput itu tubuhnya lunak, tapi dia memiliki cangkang, memiliki rumah pelindung. Hewan lain yang memiliki kesamaan dengan siput yaitu kura-kura, keong, dan lain sebagainya. Berikutnya hewan lebah. Lebah memiliki senjata yang sangat tajam, yaitu berupa sengat. Selain lebah, kalajengking, kelabang juga memiliki kemampuan yang sama, mempunyai racun. Yang terakhir yaitu burung hantu. Burung hantu itu termasuk hewan nokturnal, hewan yang aktif di malam hari. Nah, untuk bisa menangkap mangsa, dia memiliki kelihatan yang sangat tajam. Selain itu, lehernya bisa diputar sampai 360 derajat. Terus kemudian dia di sayapnya, sekujur tubuhnya, dia punya sayap sipis. Yang fungsinya untuk apa? Untuk meredam bunyi ketika sedang terbang. Yang berikutnya adalah adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan itu dibagi tergantung dari tempat tinggalnya. Ada yang hidrofit di air, ada yang higrofit di tempat lembab, ada yang xerofit di tempat yang kering, dan halofit di tempat yang memiliki kadar garam tinggi. Ini beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Ada kaktus, jelas kita tahu bahwa kaktus itu tinggal di tempat yang kering, kekurangan air. Maka agar dia bisa hidup, maka dia harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri apa toh yang dimiliki kaktus? Yang pertama, si kaktus mempunyai daun yang kecil berbentuk duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, di batangnya terdapat lapisan spons yang fungsinya untuk menyimpan air. Yang berikutnya, di batangnya juga dilapisi oleh lilin. Fungsinya juga sama, yaitu untuk mengurangi penguapan. Akarnya, akar serabut yang panjang, fungsinya untuk mencari sumber air. Berikutnya kita beralih ke enceng gondok. Enceng gondok adalah salah satu tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Kemampuan yang dimilikinya yaitu, pertama, dia memiliki batang berongga. Fungsinya itu apa? Agar dia mampu mengapung di permukaan air. Selain itu, dia punya akar yang panjang, yang lebat, fungsinya untuk sebagai keseimbangan. Tertiup angin, dia tidak akan tenggelam. Berikutnya adalah teratai. Teratai hampir sama dengan enceng gondok. Dia adalah tumbuhan yang hidup di perairan atau hidrofit. Teratai memiliki ciri 1. Daunnya lebar dan tipis, fungsinya untuk mempercepat penguapan.
dia juga memiliki stomata yang banyak. Fungsinya juga sama untuk mempercepat penguapan. Kemudian dia memiliki batang berongga, fungsinya untuk respirasi ya. Terus berikutnya adalah pohon jati. Pohon jati adalah tumbuhan yang hidup di 2 musim. Ketika dia mengalami musim panas, dia pasti akan menggugurkan daunnya. Tumbuhan lain yang memiliki kemampuan yang sama yaitu tumbuhan sengon, randu, kedondong, dan ketapang. Mengapa si pohon jati tadi menggugurkan daunnya? Untuk mengurangi penguapan. Berikutnya yaitu pohon jagung. Pohon jagung memiliki ciri yaitu ketika musim kemarau dia menggulungkan daunnya. Tumbuhan lain yang memiliki ciri yang sama yaitu padi, tebu, dan rumput. Lanjut ke tumbuhan berikutnya yaitu pohon Venus. Pohon Venus merupakan tumbuhan insektivora, tumbuhan yang memakan serangga. Kenapa mereka memakan serangga? Karena mereka membutuhkan nitrogen dari hewan tersebut. Kemampuannya dia memiliki engsel, sehingga ketika ada ada hewan yang hinggap di daunnya, maka engselnya akan menutup dan si serangga tadi akan terjebak. Berikutnya itu kantong semar. Kantong semar juga sama, dia memiliki kemampuan menangkap serangga lewat kantongnya. Fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan nitrogen. Berikutnya masuk ke materi pelestarian makhluk hidup. Nah, di sini mengapa toh makhluk hidup itu perlu dilestarikan? Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga populasi hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang asri. Yang keempat, menjaga terjadinya bencana. Dan yang kelima adalah menjaga global warming atau pemanasan global. Makhluk hidup itu bisa rusak. Itu jadi ada 2 faktor, yaitu pertama faktor alam dan faktor buatan. Kalau faktor alam sendiri itu karena memang alamiah, terjadi bencana. Kalau faktor manusia itu akibat ulah manusia, kegiatan-kegiatan manusia yang bisa mengakibatkan rusaknya makhluk hidup atau punahnya makhluk hidup, yaitu penebangan liar atau illegal logging, pembangunan perumahan, perburuan liar, penggunaan bahan-bahan kimia dalam pertanian dan pertambangan. Nah, upayanya apa saja? 1. Melakukan reboisasi. Jika hutannya udah gundul, wajib hukumnya kita melakukan reboisasi atau penanaman tumbuhan lagi. 2. Tebang pilih. Yang tua-tua kita tebang, yang muda-muda kita biarkan. Yang 3. Mengolah limbah pabrik atau limbah rumah tangga supaya ketika kita buang di sungai, di selokan, tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, menghemat penggunaan energi. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Yang keenam, mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Yang ketujuh, tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Yang kedelapan, melarang perburuan liar. Yang kesembilan, melakukan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat. Dan yang ke-10, membuat tempat perlindungan hewan seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Safari. Berikutnya, materi fungsi bagian tubuh tumbuhan. Nah, kita sudah ketahui bahwa tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Dari yang paling bawah ada akar. Akar sendiri juga dibagi jadi beberapa bagian. Ada tudung akar, rambut akar. Kemudian naik sedikit ada batang. Batang di sini fungsinya untuk tempat transportasi zat hara dan hasil fotosintesis oleh pembuluh xilem dan pembuluh floem. Pernapas dan penguapan atau oleh lentisel. Menyimpan cadangan makanan, berkembang biak vegetatif, penopang tumbuhan. Berikutnya bunga. Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif karena di sana ada putik dan benang sari. Berikutnya buah. Buah adalah penyimpan cadangan makanan. Selain itu juga melindungi biji agar biji di dalamnya bisa terlindung. Berikutnya ada daun. Nah, daun memiliki klorofil yang berfungsi untuk membantu fotosintesis, penguapan oleh stomata dan menyimpan cadangan makanan dan juga berkembang biak secara vegetatif. Selain itu, ada juga beberapa tumbuhan yang memiliki duri, sulur, dan rambut halus atau gelugut. Nah, duri berfungsi untuk melindungi diri jelas. Kalau sulur menopang tumbuh agar dapat naik ke atas. Contohnya melon, mentimun, itu memiliki sulur. Anggur itu juga memiliki sulur. Berikutnya, rambut halus atau gelugut. Itu untuk jelas untuk melindungi diri. Berikutnya yaitu bagian-bagian tubuh dari hewan. Di sini ada antena untuk komunikasi, biasanya dimiliki oleh semut. Berikutnya ada sirip ikan. Ada sirip ekor, sirip dada, sirip punggung, itu membantu berenang di air.
Ada insang, alat pernapasan pada ikan. Ada ekor untuk menjaga keseimbangan. Ada perut pada cacing untuk bergerak. Dan masih banyak lagi bagian tubuh hewan dan fungsinya yang harus kalian pahami. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi jadi dua, generatif dan vegetatif. Kalau generatif sih melalui perkawinan, melalui putik dan benang sari. Biasanya terjadi pada bunga. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi jadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau yang alami tanpa campur tangan manusia, contohnya tunas, akar tinggal, geragi, atau stolon, umbi, batang. Contohnya lain, umbi lapis, umbi akar, spora, membelah diri, tunas adventif, dan tunas akar. Berikutnya, vegetatif buatan. Nah, kalau yang ini pasti perlu campur tangan manusia. Contohnya apa? Contohnya yang pertama yaitu mencangkok, mengupas kulit batangnya, kemudian menghilangkan kambium, memberikan tanah subur, terus kemudian diikat. Tunggu beberapa saat, maka akan tumbuh akar. Berikutnya yang kedua yaitu stek. Stek adalah memotong batang, kemudian menancapkan di dalam tanah. Berikutnya adalah merunduk. Itulah beberapa perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Lanjut, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua juga. Ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Kalau yang generatif itu dibagi jadi tiga. Cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang perkembangbiakan vegetatif itu dibagi jadi tiga juga, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Berikutnya, perkembangbiakan dan pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung secara bertahap. Bagaimana prosesnya? Yang terjadi pada masing-masing tahap. Untuk mengetahuinya, simak uraian berikut. Nah, umur 0-5 itu dikategorikan sebagai bayi. Kemudian untuk anak-anak usia SD, nah berarti kalian sekarang masih usia anak-anak ya, walaupun ada beberapa yang sudah masuk remaja. Usianya berapa? 6-12 tahun. Kemudian remaja, peralihan antara anak-anak ke dewasa, itu namanya remaja. Usianya ya sekitar 13-20 lah, seperti itu. Terus kemudian dewasa itu umurnya 21 sampai sekitar kurang lebih 60 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia. Manusia lanjut usia di atas 60-60 tahun ke atas, seperti itu. Nah, berikutnya ciri fisik puber pada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tahapan perkembangan manusia. Saat bayi itu cirinya begini ya. Kalau kalian punya adik di rumah, perkembangan fisik sangat pesat. Gerak dan komunikasinya masih terbatas. Pertumbuhan cepat dan masih bergantung pada orang tuanya. Jadi kalau ditinggal pasti dia akan nangis. Yang kedua, masa anak-anak seusia kalian. Rasa ingin tahunya yang besar. Perkembangan fisik sangat cepat, emosinya masih berubah-ubah. Pagi marah, siang sudah ketawa-ketawa. Mengenal hal baik dan buruk. Mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Memiliki keinginan memiliki barang orang lain. Jadi kalau temennya ada punya sesuatu mainan, dia pingin memiliki hal yang sama. Berikutnya remaja. Organ reproduksinya sudah sempurna. Berikutnya remaja. Masa puber biasanya diartikan sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Organ reproduksinya mulai berkembang. Ketika seorang anak mulai menginjak remaja, maka akan terjadi perubahan fisik dan psikis. Perubahan ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, bedanya apa antara laki-laki dan perempuan? Nah, habis ini kita akan bahas. Lanjut ke dewasa. Dewasa itu organ reproduksinya sudah mulai sempurna. Pertumbuhan mencapai puncaknya. Jadi sudah tidak bisa berkembang dan bertumbuh lagi. Cara berpikirnya dan emosinya sudah matang. Jadi kalau ada masalah, sudah bisa diselesaikan secara sendiri. Berikutnya, lansia. Menurunnya fungsi organ-organ tubuh, gerakan menjadi lambat, tubuh cepat letih, daya tahan tubuh lemah. Pada wanita mengalami menopause atau berhentinya reproduksi sel telur. Pikun, lupa, berkurangnya daya ingat. Berikutnya, perbedaan ciri puber anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau pada perempuan, itu kalau sudah kalian merasa seperti ini, berarti kalian sudah masuk masa puber. Peralihan antara anak-anak menjadi dewasa. Apa aja itu? Munculnya jerawat, sama ya, anak laki-laki dan perempuan itu sama. Muncul jerawat. Tapi tidak semua orang muncul jerawat. Kedua, suaranya tinggi. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki suaranya berat. Kayak gitu. Berikutnya, kulit lebih halus.
Kenapa perempuan tuh kulitnya lebih halus? Karena kalau perempuan sudah masuk remaja, dia senang merawat dirinya. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu biasanya kulitnya lebih kasar. Kenapa? Karena kalau sudah menganjak remaja, dia senang dengan kegiatan-kegiatan fisik. Berikutnya, payudara membesar untuk perempuan. Terus, kalau laki-laki memiliki jakun di leher. Berikutnya, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Ini laki-laki dan perempuan sama. Diproduksinya sel telur untuk perempuan atau menstruasi atau haid. Dan pinggul membesar. Kenapa pinggul membesar? Karena kodratnya seorang perempuan, dia melahirkan anak. Makanya, dia memiliki panggul yang lebih besar. Fungsinya untuk apa? Agar ketika melakukan persalinan, dia akan lebih mudah. Sedangkan untuk laki-laki, dada membidang. Karena sering olahraga, sering kegiatan fisik, maka dadanya akan membidang, berotot. Berikutnya, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Dan diproduksinya sperma, atau disebut mimpi basah. Nah, perhatikan anak-anak. Ciri-ciri yang tadi disebutkan, itu ada yang ciri-ciri primer, ada juga yang ciri-ciri sekunder. Kalau ciri-ciri primer, itu muncul pasti dialami oleh semua remaja. Contohnya, anak laki-laki pasti akan mengalami mimpi basah atau mulai diproduksinya sperma. Tapi kalau anak perempuan itu biasanya biasanya itu akan menstruasi atau sudah diproduksinya sel telur. Nah, itu pasti, makanya disebut primer. Sedangkan ciri sekunder, tidak semua anak mengalami. Contohnya, dada membidang. Tidak semua anak laki-laki saat remaja dadanya membidang. Itu hanya beberapa saja. Tumbuh kumis, nggak semua anak laki-laki ketika remaja tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nggak semuanya. Begitu juga perempuan. Perempuan nggak semuanya itu kulitnya halus. Nggak semuanya berjerawat, hanya beberapa saja. Nah, makanya disebut dengan ciri sekunder. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu organ pencernaan. Nah, ini organnya cukup banyak ya anak-anak. Ini kalau nggak salah materi kelas 5 di semester 1. Nah, organnya itu dimulai dari mulut. Di sana ada rongga mulut. Fungsinya untuk mencerna makanan oleh gigi dan lidah secara mekanik dan secara kimiawi oleh enzim petialin. Kemudian ditelan makanannya sampailah ke kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan peristaltik, gerakan mendorong. Kemudian masuk ke lambung. Di sana ada beberapa enzim. Kita singkat sebagai LAPR-A. Pepsin, renin, asam klorida. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin mengubah protein susu menjadi kasein, asam klorida membunuh bibit penyakit. Kemudian masuk ke usus halus. Sebelum masuk ke usus halus, nah ini ada kerja dari hati. Hati itu menawarkan racun dan menghasilkan getah empedu yang berguna untuk pencernaan kimiawi. Selain itu, di kelenjar pankreas juga menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Di dalam usus halus itu ada dua kegiatan. Yang pertama, menyerap sari-sari makanan. Yang kedua, sebagai tempat pencernaan secara kimiawi. Enzimnya apa? Enzimnya kita singkat TALI. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino, amilase mengubah amilum menjadi glukosa, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah dicerna, pasti kan ada sisanya. Nah, sisanya itu akan dibuang melalui usus besar. Nah, di usus besar itu ada beberapa proses pencernaan. Yang pertama yaitu menyerap sisa mineral dan garam. Yang kedua yaitu pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri E. coli, Escherichia coli. Setelah itu masuk ke rumen. Di rumen, sisa-sisa makanan tadi akan disimpan terlebih dahulu. Kemudian baru akan dikeluarkan oleh anus. Berikutnya yaitu organ pernapasan manusia. Kita singkat HITERU, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, ketika kita bernapas, itu dimulai di hidung. Di sana ada lubang hidung. Fungsinya untuk keluar masuknya udara pernapasan. Setelah itu, masuk ke rongga hidung. Di rongga hidung ada namanya selaput lendir. Dan juga ada rambut hidung. Di selaput lendir fungsinya untuk apa? Untuk mengatur kelembapan dan mengatur suhu tubuh. Sedangkan untuk rambut hidung fungsinya untuk menyaring udara yang masih kotor.
Nah, kemudian setelah masuklah ke tenggorokan. Di tenggorokan itu fungsinya untuk apa? Di sana ada serabut silia, fungsinya menyaring udara-udara yang masih kotor. Kemudian baru masuk ke paru-paru, kemudian sampai ke alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida oleh hemoglobin. Berikutnya alat pernapasan pada manusia. Nah, besok akan ditampilkan gambar tentang salah satu alat peraga pernapasan manusia. Alat peraga manusia ini terbuat dari botol air mineral ya, atau air berkarbonasi. Di sini ada sedotan sebagai tenggorokan, terus kemudian botol sebagai rongga dada, terus ada membran karet sebagai otot diafragma, terus di dalam botol ada 2 balon sebagai paru-paru kita. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Ketika membran karet ini ditarik ke bawah, maka tekanan udara yang ada di botol itu ikut turun. Akibatnya, udara yang ada di luar akan tertarik masuk ke dalam sedotan yang mengakibatkan 2 balon ini mengembang. Itu kalau ditarik. Tapi kalau membran karetnya dilepas, maka tekanan udara di dalam botol ini akan keluar. Tekanan udara di dalam botol ini akan naik. Akibatnya, udara yang ada di dalam balon terdorong keluar melewati sedotan. Nah, itu secara sederhananya sistem pernapasan manusia. Berikutnya ada alat pernapasan hewan. Nah, ternyata hewan yang ada di sekitar kita itu tidak semuanya bernapas seperti kita menggunakan paru-paru. Ada yang menggunakan kulit, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan pundi-pundi udara, ada yang menggunakan trakea, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini, cacing. Cacing itu bernapas menggunakan kulitnya. Makanya dia harus selalu basah agar kulitnya bisa mengikat oksigen. Berikutnya ada serangga. Serangga secara umum mereka bernapas menggunakan trakea. Terus berikutnya ada ikan, mereka bernapas menggunakan insang. Ada juga yang menggunakan labirin, contohnya ikan lele, ikan cana. Karena mereka hidup di tempat yang kurang oksigen, maka mereka harus memiliki alat pernapasan tambahan berupa labirin. Terus kemudian amfibi atau katak, hewan yang mampu hidup di darat dan hidup di air. Saat katak menjadi berudu, mereka bernapas menggunakan insang. Tapi saat dia sudah dewasa, jadi katak, dia bernapas dengan paru-paru dan dibantu kulit tubuhnya. Berikutnya yang kelima, yaitu reptil dan mamalia. Reptil dan mamalia sebenarnya sama ya. Alat pernapasannya sama, yaitu paru-paru. Yang keenam adalah burung. Burung selain dia memiliki paru-paru untuk bernapas, dia juga memiliki pundi-pundi udara. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bernapas saat mereka terbang. Nah, saat terbang itu kan burung kan membutuhkan energi yang banyak, tenaga yang banyak. Makanya untuk suplai oksigennya juga harus ekstra. Makanya selain dari paru-paru, dia juga mengambil oksigen dari pundi-pundi udara. Ketika dia capek, oksigen yang ada di pundi-pundi udara habis, maka dia biasanya akan bertengger di daun atau ranting pohon. Nah, di sanalah dia akan mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Berikutnya yaitu organ peredaran darah. Organ peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang paling penting yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga sebenarnya ada paru-paru. Karena ternyata organ paru-paru dan organ peredaran darah itu berkaitan. Nah, untuk jantung sendiri itu dibagi jadi 4 bagian ya, 4 ruangan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan kita singkat dengan sa, serambi kiri kita singkat dengan si, bilik kanan kita singkat dengan ba, dan bilik kiri kita singkat dengan bi. Maka kita singkat semuanya dari sa, si, ba, bi. Nah, untuk serambi kanan sendiri fungsinya menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Ingat, yang kanan itu kotor, serambi itu menerima. Sedangkan untuk serambi kiri sama, menerima, tapi darah bersih. Dari mana? Dari paru-paru. Untuk bilik kanan sendiri itu memompa. Bilik fungsinya memompa. Memompa apa? Memompa darah. Memompa darah. Kalau yang kanan berarti darah kotor. Ke mana? Ke paru-paru. Kenapa harus ke paru-paru? Karena
CO2-nya akan dilepas dan digantikan dengan oksigen. Berikutnya, bagian yang terakhir yaitu bilik kiri, memompa darah bersih O2 ke seluruh tubuh. Nah, jantung melakukan dua gerakan yaitu kontraksi dan relaksasi. Ketika berkontraksi, maka darah akan mengalir ke bagian jantung atau ke luar jantung. Tetapi sedangkan ketika relaksasi, maka akan ada darah yang masuk ke jantung. Berikutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi jadi 4 ya. Ingat, dibagi jadi 4. Peredaran darah besar, peredaran darah kecil, peredaran darah kotor, dan peredaran darah bersih. Nah, untuk memahaminya, kalian cukup mengetahui awalnya di mana dan berakhir di mana. Contohnya, peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh. Kenapa besar? Besar itu disebut juga panjang ya. Ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, bagian jantung mana yang dikeluarkan? Bagian jantung mana yang jadi tempat masuknya? Kalau saat peredaran darah besar, itu bagian jantung yang bilik kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh, maka akan dipompa lagi, dialirkan lagi ke jantung. Lewat apa? Serambi kanan. Berikutnya yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah dari jantung, paru-paru, jantung. Karena kecil ya. Penyumbatan pembuluh darah, ataupun yang lainnya. Berikutnya, tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah fase-fase perubahan makhluk hidup dari dia menetas sampai dia dewasa. Nah, metamorfosis sendiri itu dibagi jadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ketika metamorfosis sempurna, berarti fasenya atau tahapannya itu berbeda. Ketika dia menetas sampai dia dewasa atau imago, itu bentuknya beda.
Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna, itu bentuknya mirip. Nah, contohnya di sini adalah rata, kupu-kupu, nyamuk, lalat, semut, lebah, dan kumbang. Sebenarnya di luar sana masih banyak lagi ya serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua yaitu tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini Fajar punya singkatan yang lucu nih. Singkatannya lala, lili, naik, becak, jangkrik. La yang pertama ini laron, la yang kedua laba-laba, li yang pertama lipan, li yang kedua lipas. Lala, lili, naik. B-nya belalang, C-nya capung, K-nya bisa kalajengking, bisa kecoa, dan jangkrik. Nah, jadi hewan-hewan serangga yang tergabung dalam singkatan lala, lili, naik, becak, jangkrik itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Gitu ya anak-anak. Walaupun sebenarnya di luar sana juga masih ada ya serangga-serangga yang memang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tapi untuk memudahkan kalian menghafalkan itu ada singkatan lala, lili, naik, becak, jangkrik. Jadi selain lala, lili, naik, becak, jangkrik itu nanti bisa kalian simpulkan mengalami metamorfosis sempurna. Berikutnya tentang organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama rangka dan yang kedua otot. Nah, ternyata otot itu sebagai alat gerak aktif. Sedangkan rangka sebagai alat gerak pasif. Karena kalau tidak ada otot, rangka nggak bisa bergerak. Makanya disebut pasif. Materi berikutnya yaitu tentang sendi. Nah, tulang-tulang yang menyusun tubuh kita ini dihubungkan oleh sendi, bukan sendi ya. Kalau sendi temannya SpongeBob. Ini sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang, sehingga tubuh kita bisa bergerak lebih leluasa. Sendi yang ada di tubuh kita itu banyak. Di antaranya ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi mati, dan sendi geser. Materi berikutnya tentang sifat benda. Nah, kita kan mengenal ada 3 wujud benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sifatnya itu beda-beda. Kalau benda padat itu bentuknya tetap. Jika benda itu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bentuknya akan sama. Volumenya juga sama. Memiliki massa dan berat, jelas ya. Ada massa, ada beratnya. Ketika diangkat, oh berat nih. Contohnya batu. Dapat berubah bentuk dengan perlakuan khusus. Contohnya batu ketika dipukul pakai palu, martil itu pasti akan hancur. Nah, itu namanya berubah bentuk. Tapi kalau hanya sekedar dipindahkan, itu tidak akan mengubah bentuk. Yang kedua, wujud cair. Wah, ini sifatnya banyak sekali nih. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, sesuai tempatnya. Contohnya ini ya, kamu punya air di botol, kamu tuang di gelas, ya bentuknya kayak gelas. Berikutnya, volumenya tetap, tidak akan bertambah. Berikutnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, terus meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas. Berikutnya, menekan ke segala arah. Terus, dalam keadaan tenang, permukaannya selalu datar. Dan terakhir, memiliki massa dan berat juga. Sifat benda gas, bentuknya berubah. Oke, sesuai wadahnya, volumenya berubah karena kena panas, akan memuai, sehingga volumenya juga berubah. Berikutnya, menempati ruang, menekan ke segala arah, mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Contohnya uap, asap, dan angin. Materi berikutnya yaitu perubahan wujud. Nah, kita kan mengenal 3 wujud ya, gas, padat, dan cair. Ternyata teman-teman, ketika benda gas itu terkena dingin atau terkena panas, maka wujudnya akan berubah loh. Ada 6 perubahan wujud ya. Yang pertama, menyublim. Menyublim itu berarti perubahan wujud padat. Bendanya pertama padat. Ketika terkena panas menjadi gas. Contohnya pada kamper atau kapur barus. Yang kedua, menghablur. Menghablur itu perubahan wujud dari benda gas menjadi padat karena proses pendinginan. Karena ada dingin, terus dia menghablur. Contohnya terbentuknya belerang, jelaga. Berikutnya yang ketiga adalah menguap. Perubahan wujud benda cair menjadi gas karena pemanasan. Contohnya ya ketika orang tuamu memasak air, airnya lama-lama akan menguap karena terkena panas. Yang keempat, mengembun. Ini biasanya peristiwa di pagi hari ya. Kalau kalian perhatikan, malamnya nggak hujan, tapi kok daun-daun di depan rumahmu pada basah. Nah, itu proses dari pengembunan. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang kelima, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Atau sering kita sebut dengan mencair. Contoh sederhananya, ketika kalian beli es krim terkena paparan panas matahari, itu lama-lama akan mencair. Yang tadinya padat menjadi cair.
Yang terakhir yaitu membeku. Nah, ini biasanya kalau kalian mau bikin es lilin, mau bikin es batu, masukin air dalam plastik terus kemudian masukkan ke freezer atau almari es. Nah, lama-lama nanti akan menjadi padat. Namanya membeku. Materi, sifat, bahan, dan kegunaannya. Ternyata, teman-teman, di sekitar kita ini banyak bahan-bahan yang dimanfaatkan dari benda-benda seperti karet, plastik, kaca, logam, kain, kertas, kayu, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah karet. Oh, karet itu elastis, lentur, kuat, dan kedap air. Biasanya digunakan untuk bahan pembuatan ban kendaraan ataupun alas kaki. Yang kedua, yang sering kita jumpai yaitu plastik. Plastik itu ringan ya, kedap air, lentur, dan isolator panas. Nah, sehingga biasanya digunakan untuk pembungkus makanan dan minuman. Dan juga digunakan untuk peralatan rumah tangga. Yang ketiga, ada kaca. Kaca itu sifatnya mudah pecah. Jadi kita harus hati-hati kalau megangnya. Transparan dan kedap air. Jadi dimanfaatkan untuk jendela, pintu, atap rumah, etalase, dan akuarium. Yang berikutnya, aluminium. Aluminium itu salah satu jenis logam. Logam ini unik karena ringan, penghantar panas yang sangat baik, dan anti karat. Biasanya digunakan untuk peralatan masak seperti teko, wajan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada bahan kayu. Nah, kayu itu kan mudah dibentuk, terus kuat, dan menyerap air. Biasanya digunakan untuk mebel ya. Untuk keperluan kursi, meja, dan lain sebagainya. Lanjut berikutnya yaitu besi. Besi itu kuat, sukar dibentuk, dan kedap air. Nah, biasanya digunakan untuk bahan bangunan, bahan jembatan. Yang berikutnya yaitu kain. Kain itu menyerap air, mudah terbakar, isolator panas. Banyak digunakan, dimanfaatkan manusia untuk bahan pembuat pakaian. Dan yang terakhir yaitu kertas. Nah, sering ya kita menjumpai kertas karena buku kita itu ternyata terbuat dari kertas juga. Nah, sifatnya ringan, menyerap air, permukaannya halus. Biasanya digunakan untuk buku tulis, kardus, dan pembungkus makanan. Berikutnya tentang materi perpindahan panas. Ini materi kelas 5 loh, di semester 2. Perpindahan panas itu dibagi menjadi 3. Ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu sendiri yaitu perpindahan panas secara hantaran atau merambat. Yang berpindah hanya panasnya, perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, ibaratnya ini ya, ada anak yang estafet buku. Bukunya ini sebagai panas, sedangkan orangnya ini sebagai penghantar. Jika teman-teman menghantarkan bukunya dari satu tempat ke tempat lain lewat estafet ini, kan yang bergerak, yang berpindah hanya bukunya. Jadi yang bergerak hanya panasnya. Seperti itu. Kalau yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya, kamu sama temanmu disuruh bapak ibu guru untuk memindahkan kardus dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Kardusnya ini ibaratnya panas. Panasnya berpindah, kamunya juga ikut berpindah. Jadi, kalau perpindahan secara konveksi, itu perpindahan panas, yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Biasanya perantaranya benda cair dan benda gas. Yang terakhir, yaitu radiasi. Kalau radiasi, itu perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi, ada atau tidak ada zat perantara, ternyata panas itu bisa berpindah ya. Contoh yang paling gampang, yaitu panas matahari sampai ke bumi. Nah, itu disebut perpindahan panas secara radiasi. Materi berikutnya tentang suhu dan kalor. Nah, di sini ada beberapa gambar pemuaian dan penyusutan benda. Ini contohnya yang pertama, kaca. Nah, kenapa kaca jendela itu ketika masang dibikin ada rongganya? Itu fungsinya untuk ruang muai. Ketika siang hari kena panas, maka kacanya nggak akan pecah karena sudah ada ruang muainya. Yang kedua, ada kabel listrik. Kalau kamu sering mengamati, itu biasanya kabel listrik itu dibikin kendor ya, pemasangannya dibikin kendor. Nah, itu ada alasannya. Alasannya apa? Agar ketika malam hari yang udaranya dingin, itu ketika kabel listriknya menyusut, itu nggak putus gitu. Ketika menuang air panas ke dalam gelas, gelasnya retak, terus kamu dimarahi orang tua.
Nah, itu ternyata gelas di bagian dalam itu terkena panas dulu. Akibatnya dia memuai. Tapi bagian luarnya itu belum memuai. Nah, itu mengakibatkan ada perbedaan muai yang mengakibatkan gelas itu retak. Bahkan bisa pecah ketika gelas itu memang tipis. Di sini ada botol ya. Nah, kalau kamu beli air mineral atau air dalam kemasan botol di toko-toko atau supermarket itu biasanya diisi tidak penuh ya. Bukannya pabriknya curang, bukannya penjualnya curang, tapi memang diberi rongga untuk ruang muai. Ketika terkena panas, itu airnya nggak memuai, yang nanti kalau memuai akan mengakibatkan tutup botol rusak, seperti itu. Terus ini ada ban. Ban ini biasanya kalau kalian pernah menyaksikan ada sepeda yang meletus ya bannya. Nah, itu karena pengaruh dari pemuaian udara yang ada di ban. Kenapa? Karena terkena panas. Ketika udara itu terkena panas, terus kemudian memuai, maka bannya bisa meletus. Nah, berikutnya ada juga di sini rel kereta api. Nah, ternyata teman-teman, ketika rel kereta api dipasang itu antar sambungannya itu dikasih renggangan ya, dikasih ruangan agar ketika siang hari kena panas dia nggak bengkok. Bayangkan kalau dipasang rapat, ketika siang hari kena panas memuai, pasti rel kereta api itu akan bengkok dan itu akan membahayakan penumpang kereta api. Terakhir yaitu termometer. Nah, pernah kan kalian dicek suhunya dengan menggunakan termometer? Tapi termometer air raksa ya, yang di dalamnya ada cairan merah itu. Nah, ketika air raksa atau termometer itu terkena panas, maka dia akan naik. Kenapa air raksanya bisa naik? Karena memang air raksanya peka terhadap panas. Ketika terkena panas, dia akan memuai. Ketika memuai, dia akan naik. Seperti itu. Materi berikutnya tentang jenis-jenis gaya, teman-teman. Ada gaya gravitasi, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya magnet. Untuk gaya gravitasi sendiri, itu gaya tarik bumi. Jadi benda-benda yang ada di bumi itu pasti kalau jatuh ke bawah, karena ada gaya gravitasi. Yang kedua, gaya otot, hubungannya dengan otot manusia. Kemudian ada gaya pegas, gaya tarik dan dorong yang ditimbulkan oleh benda elastis. Yang keempat, ada gaya gesek, gaya ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan atau bersentuhan. Berikutnya gaya magnet, gaya yang diakibatkan oleh benda magnet. Berikutnya materinya tentang pengaruh gaya terhadap benda. Berikutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Ternyata gaya itu bisa mempengaruhi benda. Entah itu bentuknya, geraknya, arahnya, ataupun kecepatannya. Nah, di sini contohnya untuk mengubah bentuk. Contohnya, membuatan patung, membuatan tepung, meremas kertas, menyobek kertas, menggunting kertas. Yang kedua, benda diam bergerak. Tadinya diam, setelah dikasih gaya, jadi bergerak. Contohnya, tendangan penalti. Contohnya, mendorong kursi, menarik meja. Nah, itu berarti bendanya yang tadinya diam, jadi bergerak. Mengubah arah. Contohnya ya, membelokkan sepeda. Terus menangkis bola. Kalau kalian kemarin lihat pertandingan sepak bola ya, nah, dari satu pemain ke pemain yang lain itu saling oper ya. Nah, itu kan arahnya bola kan datang ke pemain satu, terus dioper lagi ke pemain lain. Nah, berarti mengubah arah. Terus kemudian benda bergerak menjadi diam. Contohnya menangkap bola, kiper ya. Kiper Ronaldo nendang bola, terus tangkap kiper. Nah, itu berarti yang tadinya bolanya bergerak, terus jadi diam. Perubahan kecepatan. Contohnya, kalian lagi enak-enak main sama temenmu, mainan sepeda ya. Terus ternyata di belakangnya ada anjing. Wah, di sana ada anjing gila. Wah, lari terusan. Anjingnya ngejar kamu. Nah, kamu pasti akan bersepeda lebih kencang lagi. Nah, itu berarti perubahan kecepatan. Berikutnya perubahan energi ya. Nah, ini ada beberapa perubahan energi. Ini biasanya nanti akan ditampilkan beberapa gambar peralatan elektronik ya. Dari listrik jadi panas. Contohnya ada dispenser, hair dryer, solder, oven, rice cooker, kompor listrik, setrika. Kalau listrik berubah jadi cahaya, contohnya televisi, lampu. Terus kemudian ada listrik jadi gerak, ya ada kipas angin, blender, mesin cuci, mixer, bor listrik, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih cenderung mudah ya anak-anak. Karena apa? Karena sudah ada gambarnya. Tinggal kalian, nah yang hati-hati di sini.
Yang hati-hati, yang perlu diperhatikan adalah yang digunakan atau dihasilkan ya. Kalau yang digunakan biasanya listrik dan kimia, lebih banyak itu, atau kinetik. Nah, yang dihasilkan atau dimanfaatkan ya bisa panasnya, cahayanya, bunyinya, geraknya, dan lain sebagainya. Berikutnya, energi alternatif. Apa tuh energi alternatif itu? Energi pengganti. Selama ini kita memanfaatkan energi dari bahan tambang. Paling banyak yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Nah, ini alternatif penggantinya apa? Oh, ternyata ada cahaya atau surya, ada bayu atau angin, ada geotermal atau panas bumi, ada gelombang air laut, energi bio, ada biosolar, biodiesel, biofuel, biogas. Nah, itu salah satu bentuk energi dari makhluk hidup. Nah, kemudian ada energi nuklir. Materi rangkaian listrik. Jadi listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Contohnya ini, dari kutub positif ke kutub negatif melalui kabel. Jadi fungsi dari kabel itu menghubungkan atau menyalurkan arus listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika lampunya itu dialiri listrik dari kutub positif ke kutub negatif, maka lampu itu akan menyala. Tapi kalau listriknya itu nggak bisa mengalir lewat lampu itu, berarti lampunya akan padam. Nah, ada satu alat yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik, namanya saklar. Nah, ini perhatikan. Ketika saklar satu ini dibuka, berarti listriknya itu nggak bisa lewat sini, anak-anak. Cuma sampai sini. Akibatnya lampu L1 ini padam. Tapi ketika saklar satu ini ditutup atau disambung, maka listriknya bisa mengalir lewat jalur L1 sehingga lampu L1 nyala. Terus dilanjutkan ke L4 dan menuju ke kutub negatif. Baru deh lampunya bisa menyala. Masuk ke materi magnet. Cara membuat magnet itu ada 3. Dengan cara menggosokkan benda ferromagnetik dengan benda magnet. Yang kedua, induksi, menempelkan benda magnet dan benda ferromagnetik sehingga benda ferromagnetik tadi akan mempunyai kemampuan seperti magnet, yaitu menarik benda-benda ferromagnetik. Yang ketiga yaitu elektromagnetik, menggunakan arus searah, yaitu arus listrik DC. Berikutnya sifat-sifat magnet. Sifat magnet ada 8 ya anak. Yang pertama, magnet dapat menarik benda ferromagnetik. Jelas ya, benda-benda seperti besi, nikel, baja, itu bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua, magnet itu ternyata memiliki 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik terkuat berada di kutubnya. Yang keempat, memiliki medan magnet atau garis gaya magnet. Kutub senama itu saling tolak-menolak. Contohnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka magnetnya akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub senama itu malah akan tarik-menarik. Contohnya ini, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka kedua magnet tadi akan menempel. Yang ketujuh yaitu dapat menembus benda, tapi ya bendanya tipis ya anak-anak. Nih contohnya di sini ada magnet, ada paku, di sini ada selembar kertas lah atau karton, nah, itu masih bisa menembus. Yang terakhir, magnet bebas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Materi sifat cahaya. Sifat cahaya dibagi jadi 5 ya. Yang pertama merambat lurus. Nah, ini kata kuncinya, cluenya pasti ada garis lurusnya. Ini pertama, pasti ada garis lurusnya. Kalau tidak, pasti akan terbentuk bayangan. Kenapa? Karena cahaya ketika terkena benda gelap maka akan menghasilkan bayangan. Yang kedua, menembus benda bening. Nah, kata kuncinya ada benda beningnya. Bisa berupa kaca. Contohnya, di sini ada akuarium. Kita bisa melihat ikan di dalam akuarium yang terbuat dari kaca. Nah, itu berarti menembus benda bening. Begitu juga jendela. Kita bisa melihat pemandangan di luar rumah kita. Padahal di situ ada kaca. Nah, karena kaca itu benda bening, berarti cahaya dapat menembus benda bening. Dapat dipantulkan. Kalau kita bercermin, terus
contohnya gambar ini kan juga dipantulkan. Itu dibiaskan tuh berarti seolah-olah bendanya itu berubah karena terjadi pembelokan cahaya. Contohnya ya, kalian punya gelas diisi air, terus kemudian di dalamnya dikasih pensil. Nah, nanti pensilnya itu akan bengkok seperti ini, kelihatannya bengkok, tapi setelah dikeluarkan, ternyata nggak bengkok loh. Nah, itu kan seolah-olah seperti itu. Nah, lihat semut dengan loop, ternyata semutnya jadi ukurannya besar, padahal ketika kita lihat langsung ukurannya tuh kecil. Yang tadinya kecil jadi kelihatan besar. Itu kan seolah-olah, berarti mata kita dikelabui. Yang terakhir yaitu diuraikan. Yang tadinya satu warna menjadi banyak warna atau beberapa warna. Contohnya pelangi, merah, kuning, hijau. Yang tadinya satu warna monokrom sekarang jadi merah, kuning, hijau. Nah, itulah terbentuknya pelangi. Berikutnya bunyi. Alat-alat musik ya, alat-alat musik berdasarkan cara memainkannya. Ada yang dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan digoyang. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebenarnya jadi materi yang cukup mudah, teman-teman. Tapi, kalau kita nggak tahu alat musiknya, ya kita akan jadi kesulitan. Materi berikutnya tentang percobaan bunyi. Anak-anak, ternyata bunyi itu bisa dihasilkan oleh benda yang bergerak. Ketika benda itu bergerak, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, gerakannya itu merambat, teman-teman, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika luas permukaan rambatnya itu luas atau cukup banyak, itu nada yang dihasilkan malah semakin rendah. Tapi kalau media rambatnya semakin kecil, nada yang dihasilkan semakin tinggi. Contohnya ini. Di sini ada dua buah percobaan. Yang pertama, ada gelas yang diisi air penuh. Ketika dipukul dengan sendok, itu malah nadanya rendah. Tapi, kalau yang tidak diisi atau diisi air sedikit, ketika dipukul dengan sendok, maka nadanya malah semakin tinggi. Nah, tapi beda ya. Itu tadi dipukul. Tapi kalau ditiup, itu malah beda. Karena ketika ditiup, itu dia merambat melalui udara. Ketika botolnya kosong, malah nadanya semakin rendah. Tapi ketika botolnya itu penuh, maka ruang rambatnya semakin sempit di sini. Akibatnya apa? Akibatnya nadanya semakin tinggi. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Dipukul sama ditiup perlakuannya beda ya. Di sini ada gitar ya, teman-teman. Kalau gitar itu kan kalian lihat ada 6 senar ya atau 6 dawai ya. Nah, semakin kecil senarnya, maka nadanya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin tebal, semakin besar, senarnya malah semakin rendah. Contohnya di sini. Senar atau dawai semakin kecil, nada yang dihasilkan paling yang di atas nih ya. Biasanya urutan yang paling atas tuh senarnya semakin kecil. Nah, ke bawah semakin besar gitu. Nah, biasanya kalau musisi atau pemain musik itu biasanya untuk mengatur tinggi rendahnya nada nih loh, diputer. Semakin tegang maka semakin tinggi. Semakin kendor nadanya akan semakin rendah. Materi berikutnya tentang tata surya. Teman-teman di sini dituntut untuk mengenal ke-8 planet. Tidak hanya mengenal namanya, tapi juga mengenal ciri-cirinya. Nah, dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Materi berikutnya, rotasi dan revolusi. Ternyata benda-benda yang ada di luar angkasa itu berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Ketika benda itu berputar pada porosnya, itu disebut rotasi. Sedangkan ketika benda tadi berputar mengelilingi pusat tata surya, yaitu berupa matahari, maka disebut dengan revolusi. Nah, rotasi dan revolusi itu ternyata berdampak terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama ada namanya revolusi bumi. Gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, ini waktunya 365 atau 1 tahun. Akibatnya terjadi pergantian musim, gerak semu tahunan matahari seolah-olah bergerak dari utara ke selatan, ada juga rasi bintang, perbedaan lama waktu siang dan malam, dan dasar perhitungan kalender Masehi. Sedangkan untuk rotasi bumi sendiri, yaitu gerakan bumi berputar pada porosnya, itu berdampak juga terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama, pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, pemepatan bumi di daerah kutub, dan penggembungan di daerah khatulistiwa. Berikutnya, pembelokan arah angin, pembelokan arah air laut,
dan perbedaan percepatan gravitasi. Berikutnya yaitu gerakan bulan. Ternyata teman-teman, bulan itu mengalami 3 gerakan. Gerakan revolusi mengelilingi matahari, gerakan revolusi mengelilingi bumi, dan gerakan rotasi pada porosnya. Nah, untuk gerakan revolusi mengelilingi bumi, itu ternyata ada dampaknya bagi kita di bumi. Yang pertama, terjadinya fase-fase bulan. Yang kedua, menjadi dasar perhitungan kalender Komariah. Yang ketiga, terjadinya pasang surut air laut. Dan yang keempat, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Sedangkan untuk rotasi bulan sendiri, karena waktu rotasi dan revolusinya itu sama, maka mengakibatkan penampakan bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Materi berikutnya yaitu gerhana. Gerhana sendiri dibagi jadi 2 teman-teman. Ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Masing-masing itu terbagi jadi 3. Untuk gerhana matahari sendiri itu namanya gerhana matahari total. Jika bagian bumi tertutup sepenuhnya oleh umbra bulan. Sedangkan kalau gerhana matahari sebagian, bagian bumi yang terkena bayangan penumbra itu mengalami gerhana matahari sebagian. Dan satu lagi yaitu gerhana matahari cincin. Terjadi perpanjangan umbra bulan. Sedangkan untuk gerhana bulan itu juga ada 3 teman-teman. Ada gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Materi berikutnya tentang manfaat sumber daya alam teman-teman. Sumber daya alam itu dibagi jadi 2, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui, jadi ketika habis itu bisa diadakan lagi, bisa dimunculkan lagi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ketika habis ya butuh waktu yang sangat lama untuk menciptakannya lagi. Contohnya kalau sumber daya alam dapat diperbaharui itu dari makhluk hidup. Kalau sumber daya alam yang tidak diperbaharui itu dari bahan tambang. Gimana teman-teman setelah menyaksikan video tadi? Semoga kalian tambah paham dan lebih siap untuk menghadapi ujian. Pak Jero berpesan pada kalian, nikmati saja prosesnya dengan banyak bersyukur. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.